Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda kelas 6 di rumah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar meskipun belajar dalam keadaan daring. Baik, Anda di rumah kemarin melanjutkan video yang kemarin kita sudah belajar tentang perkenalan dan isi kandungan surat Al-Kafirun, ya. Kemarin juga Ustadz sudah memberikan soal sebagai ukuran atau sebagai tolak ukur seberapa jauh kalian memahami materi yang saya sampaikan. Baik, selanjutnya untuk mengingat materi kemarin, kita akan merefresh dengan membahas soal yang Ustadz berikan, ya. Baik, silakan disiapkan alat tulisnya, disediakan juga materi atau jawaban di lembaran kalian kemarin. Siapa tahu ada yang salah, silakan dibetulkan kembali, ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita awali dengan membaca doa di tempat masing-masing. Abata berdoa mulai. Selesai. Baik, kemarin Ustadz sudah memberikan soal, langsung saja Ustadz bacakan, ya. Surat Al-Kafirun terdiri dari berapa ayat? Kalau sudah tahu, kalau belum tahu, mari kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya Jadi surat Al-Kafirun ada 6 ayat. Nomor 2, arti kata Al-Kafirun adalah orang kafir, ya. Sudah jelas, kata Al-Kafirun diambil atau nama dari surat Al-Kafirun diambil dari ayat pertama, Qul ya ayyuhal kafirun, itu. Yang nomor 3, sikap menghargai dan menghormati tindakan yang dilakukan orang lain, termasuk sikap toleransi, ya, toleransi. Seperti itu. Yang nomor 4, arti kata dinukum adalah, dinukum itu artinya agamamu, ya. Kemarin ada yang menjawab agamaku, agamamu, ya. Yang tepat agamamu, dinukum. Selanjutnya, surat Al-Kafirun menempati urutan titik-titik dalam penempatan nama surat dalam Al-Quran. Jadi surat Al-Kafirun menempati urutan ke-109 dari 114 surat dalam Al-Quran. Selanjutnya, yang nomor 6, siapakah orang-orang kafir itu? Ya, jadi orang-orang kafir itu ialah orang yang tidak percaya kepada rukun iman yang 6, ya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada apa dulu? Iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada qadar dan qadar. Ya, ada 6. Ya, ada 6. Apabila salah satu dari ke-6 iman ini dia ingkar, contoh dia beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada hari kiamat, kepada qadar dan qadar, tapi dia tidak beriman kepada Rasul, maka imannya gugur, bisa disebut dia sebagai orang kafir. Kenapa? Ya, jadi orang Yahudi itu dia beriman kepada Allah, percaya kepada Allah. Orang Nasrani itu dia percaya kepada Allah, tapi dia tidak beriman, tidak mempercayai
Nabi Muhammad sebagai Rasul akhir zaman. Makanya kenapa mereka disebut orang kafir. Jadi siapa yang tidak beriman kepada rukun iman yang 6 ini, maka dia salah satu saja dari 6 ini, maka dia bisa disebut orang kafir, seperti itu. Terus nomor 7, apakah tawaran orang kafir kepada Nabi Muhammad SAW? Sudah kita bahas kemarin. Tawaran orang kafir kepada Nabi Muhammad, mereka meminta Nabi Muhammad menyembah Tuhan mereka beberapa hari, kemudian mereka juga akan menyembah Allah beberapa hari juga. Karena di sini mengatasi pesatnya laju dakwah Rasulullah, perkembangan dakwah Islam, mereka sudah tidak mampu. Akhirnya mereka menawari untuk meredam dakwah Rasulullah, seperti itu. Ya, yang ketiga, mengapa Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikuti tata cara ibadah orang kafir? Karena jelas orang kafir mereka menyembah patung. Mereka percaya kepada Allah, tapi patung-patung itu dijadikan oleh mereka sebagai perantara. Kalau dalam Islam nggak ada perantara di dalam menyembah Allah, langsung sholat langsung menghadap Allah. Kalau orang kafir masih membuat perantara, patung dan sebagainya. Mereka beranggapan bahwa patung itu bisa menyampaikan pesan dari manusia ke Allah, seperti itu ya. Makanya dalam Islam langsung tidak ada perantara antara kita beribadah. Selanjutnya, jelaskan isi kandungan surat Al-Kafirun. Kemarin ada 3, yaitu pernyataan tegas bahwa kita umat Islam tidak menyembah apa yang orang Islam sembah, seperti itu. Yang kedua, toleransi saling menghargai antar umat beragama. Yang ketiga, kebebasan memeluk agama. Dalam Islam tidak ada paksaan, la ikraha fiddin, ya, tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Itu. Yang terakhir, apakah di ayat wala antum a'biduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Seperti itu kurang lebih ya. Silakan nanti dibaca-baca lagi, diulas lagi, videonya ditonton, mungkin catatannya yang kurang ditambahi. Baik, menuju materi selanjutnya. Kemarin kita sudah membahas isi, terus perkenalan dan lain-lain. Sekarang kita membahas tentang hukum bacaan, ya, hukum bacaan Al-Quran, hukum bacaan Al-Quran. Nanti yang kita pakai acuan, mungkin kita pakai contoh, kita ambil dari surat Al-Kafirun, seperti itu ya. Hukum bacaan yang kita bahas ialah yang pertama. Sebelum yang pertama, nanti ada kurang lebih 3 hukum bacaan yang kita bahas. Tapi sebelum menuju ketiga itu, kita perkenalan dulu dengan istilah mat. Apa itu mat? Ya, nanti kita pelajari bersama-sama ya. Jadi mat ini ada 2 dalam arti bahasa, artinya menambah atau memanjangkan ya. Ini dalam arti bahasa, tapi dalam arti istilah nah ini memanjangkan bacaan dari salah satu huruf mat. Nah ini memanjangkan bacaan dari salah satu huruf mat, ya, seperti itu. Nanti ya ini perkenalannya kita mat. Apa itu istilah mat? Nanti ada istilah mat dan sebagainya. Mat artinya menambah atau memanjangkan dalam arti bahasa, tapi dalam arti istilah memanjangkan bacaan dari salah satu huruf mat, ya. Ini yang pertama mat tabi'i. Yang pertama mat tabi'i. Ini ya,
Mat tabi'i. Apa itu mat tabi'i ini? Apabila ada tanda fathah, sebentar. Ada tanda fathah, ini tanda fathah ya. Tak kasih titik-titik aja, tak kasih titik-titik. Apabila ada tanda fathah bertemu dengan alif. Nah, ini bertemu dengan alif yang pertama. Yang kedua, apabila ada tanda doma bertemu dengan wawu sukun. Nah, dia termasuk bacaan mat. Yang ketiga, apabila ada tanda kasroh, dia bertemu dengan ya sukun. Jadi itu dibacanya mat tabi'i. Cara membacanya gimana? Cara membacanya dipanjangkan dua harokat. Jadi kalau ada kita ketemu tanda-tanda seperti ini, maka bacaannya dipanjangkan dua harokat. Contohnya nih, sini ya, garimun. Nah ini garimun. Kita urutkan aja ya dari yang alif. Nih, yang alif yang pertama alif. Yang alif, nah ini abidun. Nah, abidun ini adalah mat tabi'i huruf alif karena fathah bertemu dengan alif. Abidun. Nah ini Ustaz ingat ya, abidun ini. Abidun membacanya dua harokat. Abidun nggak boleh. Abidun, nah nggak boleh, harus panjang. Dua harokat, dua ketukan. Abidun, nah abidun seperti itu ya. Itu adalah alif. Contoh lagi yang wawu. Yang wawu ini alif, ini wawu sukun. Contohnya ini rasulun. Nah, rasulun panjang dia dua harokat nih ya. Rasulun. Nah, nggak boleh rasulun. Nah, nggak boleh, atau rasulun. Nah, kepanjangan jadi dua ketukan. Rasulun seperti itu. Ada lagi syakurun. Nah ini syakurun. Nah, wawu karena ini mat tabi'i, maka kaf bertemu dengan huruf ini doma bertemu dengan huruf wawu bertanda sukun, maka dia dibaca dua harokat atau ya dua harokat. Syakurun nggak boleh, syakurun nggak boleh, atau syakurun. Nah, terlalu panjang, jadi syakurun. Nah, syakurun dua saja ya, itu wawu. Terus yang terakhir ya, yang ya nih ya. Contoh yang ya, nih karimun. Nah ini ya kasroh bertemu ya sukun. Kasroh bertemu ya sukun ini. Karimun baca dua harokat seperti tadi, nggak boleh karimun, nggak boleh, jadi panjang dua harokat. Karimun. Contohnya lagi khobirun. Nah ini khobirun. Nih khobirun kasroh bertemu dengan ya sukun. Kasroh bertemu dengan ya sukun. Khobirun seperti itu. Itu adalah bacaan dan contoh buku mat tabi'i ya. Sudah, silakan kalau perlu dicatat. Kalau inginkan untuk di pause saja videonya, pause kalian catat seperti itu.
Baik, selanjutnya kita menuju ke hukum selanjutnya. Saya hapus dulu ini. Ya, baik. Sekarang selanjutnya kita membahas tentang yang kedua, tadi mat tabi'i. Yang kedua, mat jaiz munfasil. Nah, ini. Mat jaiz munfasil. Nah, ini. Apa yang dimaksud dengan huruf mat jaiz munfasil? Yaitu apabila huruf mat tabi'i bertemu dengan hamzah pada dua kalimat atau di lain kalimat, seperti itu ya. Jadi mat tabi'i huruf hamzah bertemu di lain kalimat, pada lain kalimat aja wis. Pada lain kalimat. Ya, pada lain kalimat contohnya apa ini? Ya ayyuha. Nah, ini. Mana huruf mat tabi'i ini bertemu dengan hamzah, ini alif, jadi alif itu sama dengan hamzah ya. Nah, alif sama dengan hamzah. Ya ayyuha. Cara membacanya panjang 5 harokat. Makanya ada tanda di layar ini 5 harokat ya. Ya ayyuha. Nah, ini panjang. Ya ayyuha. Ini yang disebut mat jaiz munfasil ya. Ini huruf mat tabi'i bertemu dengan hamzah. Mat tabi'i bertemu dengan hamzah. Jadi dia di hukumnya mat jaiz munfasil membacanya 5 harokat. Ya ayyuha. Enggak boleh ya ayyuha. Nah, cuma 2 enggak boleh. Ya, seperti itu. Ya. Terus selanjutnya 3. Ya. Terus selanjutnya contohnya selanjutnya wala. Nah, ini wala ana. Nah, ini wala. Huruf hamzah lam alif kan, itu huruf lam alif. Huruf mat tabi'i ada alif lam alif bertemu dengan hamzah ya. Wala ana, seperti itu ya. Jadi bacanya panjang. Nanti dicari sendiri contoh-contoh yang lain di surat Al-Kafirun dan sebagainya. Ya, seperti itu. Selanjutnya itu mat jaiz munfasil. Silakan dicatat yang belum dicatat. Cara membacanya panjang 5 harokat. Pengertian mat jaiz munfasil apabila huruf mat tabi'i tadi hamzah atau alif ya sama wawu bertemu dengan hamzah. Jadi huruf mat tabi'i yang 3 itu bertemu dengan hamzah pada lain kalimat. Ya, lain kalimat. Ya wala ana. Panjang alif ya. Seperti itu. Baik, sekarang yang ketiga. Yang ketiga kita belajar tentang mat, masih dengan mat arid lis sukun. Nah,
Apa itu mad alif disukun? Ya, yaitu memanjangkan bacaan ketika berhenti, baik itu di tengah atau di akhir ayat, ya. Memanjangkan bacaan ketika berhenti baik itu di tengah atau di akhir ayat. Di akhir ayat, ya. Cara membacanya panjang boleh 2 sampai 6 harokat. Nah, ini membacanya boleh 2 sampai 6 harokat. Kalau tadi mad tabi'i cuma 2, mad jaiz munfasil 5, tapi di sini mad alif disukun boleh 2, minimal 2 sampai 6 harokat. Contohnya apa? Ini contohnya ta'lamun. Ini ta'lamun. Jadi kalau ada tanda waqaf seperti ini atau contoh ayat 2 atau contoh seperti tanda waqaf berhenti, maka dia boleh dibaca 2 rakaat atau ta'lamun 2 rakaat atau 6 ta'lamun. Nah, seperti itu. Makanya kalau ada kori-kori di akhir itu padahal cuma ini, kok panjangnya panjang banget ya? Boleh baca? Boleh. Makanya itu hukum bacanya mad alif disukun. Boleh dibaca 2 sampai 6 harokat. Contoh lagi ini mustaqim. Nah, ini jadi ini yang dinamakan mad alif disukun di akhir. Ini di akhir. Mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Boleh, atau ihdinas siratal mustaqim. Enggak boleh. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu enggak boleh ya, karena itu cuma 1. Jadi boleh 2 atau sampai 6 harokat panjangnya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal. Nah, seperti itu. Jadi yang nggak boleh ihdinas siratal mustaqim. Ya, didengarnya juga nggak enak ya. Seperti itu ya. Itu mad alif disukun ya. Baik, tadi jadi itu 3 mad hukum bacaan yang kita bahas untuk pertemuan kali ini. Yang pertama, mad tabi'i atau disebut juga mad asli hurufnya apabila ada tanda fathah bertemu dengan alif, apabila ada tanda dhamma bertemu dengan wawu sukun, apabila ada tanda kasroh bertemu dengan ya sukun, maka dia dibaca hukumnya mad tabi'i, baca panjangnya 2 harokat. Terus yang kedua, mad jaiz munfasil ya. Mad jaiz munfasil apabila huruf mad bertemu dengan huruf hamzah pada lain kalimat seperti tadi ya ayyuha ya ayyuha la a'budu. Nah, panjangnya membacanya 5 harokat. Terus yang terakhir mad alif disukun. Mad alif disukun apabila memanjangkan bacaan ketika berhenti baik itu di tengah atau di akhir ayat. Ini bacaan dhamma bertemu wawu, ini kasroh bertemu dengan ya sukun, ini wawu sukun ya. Ini ta'lamun atau ta'lamun, jangan ta'lamun. Nah, atau mustaqim.
mustaqim. Jangan mustaqim. Nah, jangan seperti itu ya. Baik, itu saja yang kita pelajari hari ini. Untuk sebagai mengukur sebagaimana pemahaman kalian tentang materi yang saya sampaikan, silakan disediakan kembali beberapa lembar kertas. Kemudian beberapa lembar kertas, perintahnya seperti ini. Perintahnya seperti ini. Tulislah 3 contoh dari hukum bacaan berikut ini. Yang pertama, mad tabi'i. Yang kedua, mad jaiz munfasil. Yang ketiga, mad arid lisukun. Nah, lisukun. Ini silakan masing-masing bacaan mad ini cari contohnya di surat Al-Kafirun. Ustaz, kalau di surat Al-Kafirun sudah enggak, Ustaz boleh di surat lainnya ya. Silakan seperti biasa. Jawaban dari soal difoto, ditulis di lembaran aja, kemudian fotonya dikirimkan ke Ustadz ke nomor yang sudah Ustadz bagikan di video pertama kemarin ya. Itu saja di video pertama. Ingat, cantumkan saja biar Ustadz nggak ngecat ulang di nomor di WA kalian. Cantumkan saja di kertas itu nama lengkap, jangan nama panggilan, kelas ya, nama lengkap plus kelas ya, nama lengkap plus kelas, jangan nama panggilan, nama lengkap ya. Contoh kemarin ada yang nama lengkap nama panggilan, Ustaz nggak tahu nama lengkapnya, akhirnya lamanya. Biar mudah, nama lengkap dan kalau usah nomor absen sudah, nama lengkap dan kelas gitu aja. Kelasnya kelas 6 apa gitu ya. Baik, itu saja dari Ustaz. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Kemudian yang belum menekan tombol lonceng, silakan ditekan lonceng notifikasinya biar kalau ada pembaruan video-video kalian sudah langsung otomatis terkirim pesan seperti itu. Baik, Ustaz Hedi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.